Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan merahmati jamaah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah, ya, untuk memahami kalamullah, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan anugerah yang besar yang kita dapatkan di antara sekian juta kaum muslimin. Kita masih diberikan kesempatan untuk memahami agama Islam. Yang ini merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Allah itu pengen kita baik. Makanya kita dimudahkan untuk memahami agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seseorang, Allah ingin orang ini jadi baik, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ya. Kalau kita sudah mulai bertanya dalam beribadah, ya, kita mulai bertanya mana dalilnya, ada contohnya enggak dari Nabi, ya, ketika ada seseorang memberikan kita amalan-amalan yang berkaitan dengan ilmu agama, kita mulai tanya nih, Nabi dulu melakukan enggak, para sahabat mengikuti enggak? Kalau kita sudah mulai bertanya seperti itu, ikhwan, itu tandanya hidayah mulai menyapa pada diri kita, ya. Karena hidayah itu harus dicari, ikhwan. Hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu, ya. Kalau mau di rumah aja, kalau belum sholat, diajak ke masjid untuk sholat, katanya belum dapat hidayah. Gimana mau dapat hidayah kalau hidayah itu tidak dicari, ya? Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan sesuai janji kita kemarin, ya, pekan lalu, mulai masuk ke pembahasan tentang keutamaan tauhid. Tauhid sudah 5 kali pertemuan kita bahas. Kita ulang lagi. Arti dari tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah, menjadikan Allah itu hanya satu, ya, yang berhak diibadahi dengan benar, tidak boleh disekutukan, tidak boleh menjadikan Allah sebagai tandingan, menjadikan Allah sebagai sekutu, membuat seolah-olah Allah itu perlu bantuan makhluk. Ya, tidak. Allah tidak perlu bantuan makhluk. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini harus kita pahami di sini, ya. Bagi orang yang bertauhid, ini banyak sekali keutamaannya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya man mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah
Barang siapa yang mati, ya, barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Ya, tapi tauhid aja tidak cukup, harus diiringi dengan pemahaman agama yang benar. Yang penting kan nggak syirik, ya, bilang gitu. Ya, ada orang berpemahaman yang penting tidak syirik. Nggak apa-apa berakhlak yang jelek, nggak apa-apa. Yang penting tidak syirik. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, buah tauhid adalah ilmu. Kalau tauhidnya benar, akhlaknya pasti baik. Ya, kalau tauhidnya dia benar, pasti akhlaknya baik, pemahaman agamanya bagus. Ini yang perlu kita pahami, ikhwan. Di sini ada beberapa poin, ya, tentang keutamaan bertauhid, ya. Yang pertama, orang yang bertauhid, ya, yang pertama orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertauhid, Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Dalilnya dari hadis kursi. Hadis kursi ini hadis yang lafaznya langsung dari Allah. Kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya beliau bersabda, Ya Ibnu Adam, innaka ataitani bikurabil ardi khotayan summa lakitani la tusrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau datang kepadaku, innaka law ataitani, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak pernah berbuat syirik, ya, semua dosa pasti Allah ampuni. Dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, pasti akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi. Bayangkan, ikhwan, orang ini mati, ya, sedangkan dia tidak membawa dosa syirik. Dosanya banyak, tapi tidak dosa syirik. Maka Allah akan berikan ampunan seluas bumi. Subhanallah. Ini yang sangat diharapkan oleh manusia. Kalau bukan ampunan dari Allah, terus apa lagi yang akan kita harapkan? Ya. Ya, karena kita semua ini pendosa, ikhwan. Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina atawabun. Seluruh anak Adam, seluruh manusia itu memiliki dosa, pendosa semua. Wa khairu khotoina atawabun. Dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Semua dosa pasti Allah ampuni, ya, kecuali dosa syirik. Itu yang pertama. Keutamaan tauhid, keutamaan apabila kita bertauhid akan dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan rasa aman. Ya, orang yang bertauhid di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina la yadlum nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang mampu untuk tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kezaliman? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa kama taqulun lam yalbasu imanahum bidzulmin," yaitu bukan seperti itu. Maksudnya mencampur adukkan dengan kezaliman adalah kesyirikan. Ya, maksudnya adalah orang yang mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Perlu digarisbawahi, ikhwan, bahwa orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Dan orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk seperti surat atau ayat yang kita baca setiap hari. Minimal 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Yaitu jalan siapa? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang solih. Kita minta sama Allah. Ya, kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan, yang telah berikan kepada para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang Allah murka kepadanya, dan jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalan siapa? Jalan maghdub, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dan Allah murka sama mereka. Kenapa bisa demikian? Karena orang Yahudi mereka berilmu tapi tidak beramal. Ya. Orang Yahudi, mereka memiliki ilmu, tapi dia tidak mau beramal. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka tidak berilmu, tapi rajin beramal. Ini perbedaan keduanya. Ya. Yang pertama orang Yahudi, dan yang kedua orang Nasrani. Orang Yahudi ini tahu, ikhwan. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tapi mereka tidak mau. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini utusan Allah. Tapi dia tidak mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, ini perlu kita pahami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bertauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki tauhid, ya, dan dia bertauhid kepada Allah, dia tidak takut dengan apapun yang memudaratkan dirinya. Karena dia tahu hanya Allah tempatnya meminta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tak terduga. Ya. Dari arah yang tak terduga. Yang penting kuncinya apa? Bertakwa. Ya. Cukup kita mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah, ya, tidak menyekutukannya, kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, ya. Kemudian kita akan diberikan jalan keluar di setiap permasalahan kita. Ini subhanallah, ya. Dan seseorang tidak akan dikatakan bertakwa. Nggak mungkin orang ini bertakwa kalau dia tidak bertauhid. Seseorang tidak mungkin bertakwa apabila dia tidak bertauhid. Karena orang yang bertauhid dan dia bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kadang kan kita merasa, wah, masalah kita banyak banget, ya. Setiap orang pasti punya masalah. Ya, masalahnya beda-beda. Yang saya merasa besar, masalahnya terlalu besar, ya. Jalan keluarnya adalah bertakwa. Udah cukup itu aja. Bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Masalah ekonomi misalnya, ya. Kalau dia bertauhid kepada Allah, dia tidak akan bersedih, ikhwan. Ya. Karena dia sudah tahu takaran rezeki dia seperti apa. Dia tidak akan kecewa kepada Allah. Ini yang perlu kita pahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bertauhid kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman. Orang yang memiliki tauhid di dalam hatinya, maka Allah akan menjadikan rasa cinta kepada iman, dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya, serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran. Kalau ada orang yang tidak benci kepada orang kafir, ya, tidak ada rasa benci kepada orang kafir, ini perlu dipertanyakan. Ya. Dia loyal kepada orang non Muslim, ya. Dia berlemah lembut, ini perlu dipertanyakan ketauhidannya ini. Ya. Kita tetap bermuamalah sama mereka. Ya. Kita tetap bermuamalah, kita mau berjual beli dengan mereka, tapi jangan sampai kita loyal. Di antaranya apa? Ngefans. Apa ngefansnya? Mengidolakan artis atau pemain bola. Dan dia beragama selain Islam. Nah, ini nggak boleh, ikhwan. Ini di kalangan teman-teman yang notabene-nya sudah ngaji, ini masih ngefans sama pemain bola non muslim. Ini gimana ini? Ya? Jangan sampai kita loyal kepada non muslim, ya, dan kita benci kepada orang muslim. Karena selagi dia muslim, dia tidak berbuat syirik, dia saudara kita, ikhwan. Ya. Dia memiliki hak-hak sesama muslim. Di antaranya apa? Mengucapkan salam, ya, menjenguk ketika sakit, mendoakan ketika bersin, ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Nah, ini sesama muslim. Jangan sampai loyal kepada orang non muslim. Kita benci apabila tauhidnya benar, ya, dia akan benci kepada kekafiran. Hal-hal yang dapat mengeluarkan dari Islam, dia akan benci, dia tidak suka. Nah, seperti itu. Itu yang ke-5. Yang ke-6, ya, di antara keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Tauhid ini kunci surga. Kemarin sudah kita bahas, ya. Tauhid ini adalah kunci surga.
Dan kunci surga itu biasanya kunci itu ada gigi-giginya. Nah, itu cabangnya. Sedangkan kalimat la ilaha illallah ini mutlak kunci surga. Walaupun dia bersedekah, dia berakhlak yang mulia, dia bangun masjid, tapi kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka tidak akan diterima ibadahnya. Ya. Dan tauhid ini tidak cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus diyakini dengan hati. Seperti iman. Iman itu tidak cukup diucapkan dengan lisan, harus diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan. Oke, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Atau saya beriman kepada Allah. Hatinya juga harus mengimani. Ya. Kemudian anggota badan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, salat, berpuasa. Kalau sekedar beriman saja, mengucapkan dengan lisan, tapi hatinya tidak meyakini, gimana mau sempurna imannya? Ya, nggak cukup. Dan orang yang paling bahagia ketika mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas. Ingat, yang memberikan syafaat itu Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan kita tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau minta syafaat kepada Allah, karena Allah mutlak yang memberikan syafaat. Ya, karena sebagian besar kaum muslimin minta syafaatnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, minta syafaat itu kepada Allah. Yang dapat memberikan syafaat kepada kita apa? Al-Quran, ya, di antaranya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, tapi atas perintah dari Allah. Bukan kita berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat. Dan ini kurang tepat, ikhwan. Ya, ini kurang tepat. Kemudian yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dijamin masuk surga. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijamin masuk surga. Seperti hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ya. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan tauhid, yaitu tentang keutamaan Allah jamin dia masuk surga. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Itulah pentingnya belajar ilmu tauhid, ikhwan. Ustaz, tauhid ini diulang-ulang terus. Ya betul, kalau ilmu fikih, ya, ilmu wudu, ilmu sholat, itu setiap hari dipakai terus. Tapi kalau ilmu tauhid, selip dikit, ya, meleng dikit, jatuh pada kesyirikan. Kita belajar tauhid biar kita tahu tangan gatal ini ya karena gatal, bukan karena mau dapat duit. Ya, nggak ada dalam Islam. Kalau mau dapat duit ya kerja, Pak. Ya, bukan karena tangannya gatal. Kalau di kampung saya pakai baju kebalik, wah ini mau dapat duit ini katanya. Kalau dia makan tidur aja gimana mau dapat duit? Ya, karena logikanya nggak masuk kadang-kadang. Ini mitos-mitos yang dibawakan ke ilmu agama. Kalau kita belajar tauhid, kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Ya, ini haram, ini halal. Ya, kita kan tahu kan paham seperti ini. Kita belajar tauhid biar paham bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Walaupun dia hakikatnya dia sholat, ya, dia puasa, dia zakat, tapi kalau masih datang ke dukun, ya,
masih minta ilmu-ilmu penglaris ke dukun, sejatinya orang ini tidak melakukan ibadah apapun pada Allah. Orang yang datang ke dukun, ikhwan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia membenarkan perkataan dukun. Mau hajatan, datang ke dukun, minta supaya tidak hujan. Nah, ini udah jelas kesyirikan. Kenapa harus minta sama makhluk? Ya, padahal Allah yang menurunkan hujan. Hujan itu rahmat, rezeki dari Allah. Nah, seperti itu. Itu yang ke-6. Yang ke-7, orang yang bertauhid kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Orang yang bertauhid akan diberikan kemenangan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, menguatkan kedudukanmu. Ya, tidak Allah hinakan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang mampu menghinakan kita kalau kita bertauhid kepada Allah. Itu yang perlu kita pahami, ikhwan. Itu yang ke-7. Di antara keutamaan tauhid, ya, yang ke-8 adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kehidupan yang baik. Yang baik di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang yang bilang gini, tapi Ustadz atau Mas, saya ini udah hijrah 4 tahun, tapi kok saya malah miskin ya? Katanya kalau kita bertauhid, kehidupan kita semakin baik. 4 tahun Mas saya hijrah Mas, mobil kejual, sawah kejual, apalagi rumah kejual Mas, sekarang tinggal dikontrakan. Dulu saya sebelum ngaji, sebelum kenal tauhid, mobil saya banyak, sawah saya luas gitu kan. Mau rumah saya bagus. Kita jawab, apakah dosa-dosa kamu itu hanya 4 tahun? Ya. Terkadang ikhwan, Allah menjadikan seperti itu karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah menguji keimanan kita. Balik lagi nggak seperti dulu. Orang ini kalau diuji dengan hal yang sepele, 4 tahun ikhwan. Ya. 4 tahun itu waktu yang sedikit. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun diuji oleh Allah. Sedangkan dia udah kaya selama 80 tahun. 80 tahun dia kaya, ini diuji sama Allah 18 tahun. Seperti kita tahu ujian Nabi Ayub alaihissalam, ya, Nabi yang paling sabar. Istrinya pergi, anak-anaknya mati, ternaknya semuanya mati, kan? Dia diasingkan oleh masyarakat. Ini seperti itu. Nah, kita ada orang yang baru 4 tahun hijrah, kenal kajian, hartanya habis, langsung sambat, ngeluh pada makhluk. Ngeluh, kenapa Mas? Saya kok malah udah ngaji malah seperti ini. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita diberikan harta terus sama Allah, ya mungkin kita nggak duduk di kajian. Kita sibuk dengan harta kita, sibuk dengan usaha kita, bisnis kita. Nggak sempat lagi ngaji. Diajak pengajian, yuk kita ada pengajian yuk di Air Bunda. Yuk kita kajian yuk di masjid A misalnya. Katanya sibuk, capek. Dia kira yang duduk di pengajian ini orang pengangguran semua ini. Ya semuanya ada pekerjaan, Pak. Ya, semuanya ada pekerjaan tapi meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Ya, belajar lebih baik lagi. Karena kita belajar ilmu agama itu cuma pas SD aja. Pas SD, kemudian SMP, SMA pun malas-malasan belajarnya.
Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita belajar? Kita hijrah, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi lebih baik lagi, agar kita tahu, oh ini riba, ini nggak riba, ini halal, ini haram. Ya. Kalau dia setelah hijrah malah menjadi lebih susah hidupnya, katanya tadi keutamaan hijrah, Allah akan muliakan kehidupannya ya. Karena apa ikhwan? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Ingat ya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini konsepnya. Kalau yang kita inginkan, ya kita pasti pengen baju yang bagus, rumah yang nyaman, kendaraan yang mewah, istri yang cantik, solihah. Tapi kok kadang-kadang suaminya udah baik, istrinya belum. Gitu kan? Jangankan baik, Ustadz, istri saya disuruh pakai jilbab aja ketahan berantem dulu, Ustadz. Ada yang seperti itu. Saya nggak boleh, Ustadz, melihara jenggot sama istri saya. Katanya jelek. Jelek dari mana? Gitu kan? Ya mungkin seperti itu ya karena dosa-dosa kita. Terkadang ada yang istrinya sudah kenal pengajian, kenal tauhid, suaminya belum. Ada yang sebaliknya, suaminya udah kenal tauhid, istrinya belum. Ya harus sabar. Jangan berharap diganti dengan suami yang lain, nggak boleh. Ya, udahlah cari ustazah aja lah, solihah yang udah ngaji. Ya, padahal ustazahnya belum tentu baik juga. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena sebagian ikhwan tuh gitu. Dia udah kenal kajian, Ustadz, istri aku nih Ustadz, sholatnya males-malesan Ustadz, kadang nggak sholat. Udah Ustadz, aku nak ganti istri bela. Nggak boleh seperti itu ya. Ini bisa jadi ladang pahala antum ini. Ya, ladang pahala kalian untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Yang berdakwah itu bukan ustadz. Ya. Yang berdakwah semua wajib berdakwah di atas ilmu. Kalau antum sudah punya ilmu, antum wajib berdakwah. Karena dakwah ini bukan profesi. Dakwah ini bukan suatu pekerjaan. Tapi apa? Kewajiban. Balighani walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Tapi ingat, harus didasari dengan ilmu. Dakwahi diri kita dulu, belajar agar kita tidak bodoh, ya. Baru kalau kita sudah bisa, baru ngajarkan keluarga. Keluarga kita udah benar, baru kita mendakwahkan kepada masyarakat. Jangan sebaliknya, ikhwan, ya. Semua wajib berdakwah di atas ilmu. Jadi seperti itu. Karena dakwah ini sekali lagi bukan pekerjaan, tapi sebuah kewajiban. Semuanya tidak harus jadi ustadz, tapi semuanya harus berdakwah. Dengan cara apa? Ya kalau kita ke masjid, lihat anak-anak yang nggak tertib sholatnya, kita arahkan. Jangan malah dimarahin anak kecil ke masjid. Ini dakwah juga ini. Ayo, sholat yuk, sholat. Nah, di kampung saya itu anak-anak kecil kalau maghrib tuh Masya Allah. Ya, ganggu orang sholat. Ya karena apa? Mereka butuh ilmu. Mereka kurang pemahaman. Anak-anak itu perlu dibimbing. Kalau kita bisa mengarahkan mereka untuk sholat dengan tertib, ini termasuk dakwah juga. Jangan malah pakai sajadah disebat anak-anak kecil ya, nggak mau lagi dia ke masjid. Ya? Gimana dia mau ke masjid? Takut dia kalau sholat di masjid. Wah ada Pak Fulan itu, nanti dipukul kita. Akhirnya nggak ke masjid. Padahal yang tua-tua di depan, di saf depan itu bakal mati semua. Ya kan? Yang gantikan siapa? Anak-anak tadi. Kalau nggak dibimbing ya gimana dia mau meneruskan generasi ini? Seperti itu. Jangan khawatir, ikhwan. Kalau kita bertauhid, Allah akan muliakan hidup kita. Orang yang bertauhid, dia tidak akan mengemis-ngemis sama manusia. Apalagi masalah rezeki. Ya dia sudah tahu Allah nakar rezeki dia nih. Hari ini bisa makan atau enggak, Allah yang sudah atur. Cukup kita keluar dari rumah, atau bahasa lainnya kita berusaha, berdagang, bekerja, masalah makan atau enggak makan itu urusan Allah nanti. Ya. Allah tahu apa yang kita butuhkan.
kita bertauhid, kita tidak melakukan kesyirikan, nggak mungkin Allah buat kita kelaparan, ikhwan. Ya. Orang yang bertauhid dia tidak mau menghinakan diri di hadapan manusia. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah mas sehat. Tapi ya itulah mas, anak nih belum bayar SPP. Tapi ya itulah mas, anak nih sakit, biaya rumah sakit mahal, BPJS tak kate. Akhirnya apa? Curhat, ngeluh pada makhluk. Ya, menghinakan diri di hadapan manusia, nggak boleh. Kalau orang yang bertauhid, sebesar apapun masalah dia ambil wudhu, bentangkan sejadah, sholat 2 rakaat, berdoa minta sama Allah, ya Allah, anak aku sakit ya Allah, atau istri aku sakit ya Allah. Doa pakai bahasa antum sendiri. Aku tidak punya duit ya Allah nak bayar obat. Kayak mana ya Allah? Tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Razak, yang zat yang Maha memberikan rezeki. Bantulah kami ya Allah. Hinakan diri, bahkan sampai nangis antum minta sama Allah. Seperti anak kecil minta es krim itu loh. Ya. Anak kecil yang minta sama orang tuanya. Nah, seperti itu kira-kira. Enggak apa-apa. Minta sama Allah. Itu kalau orang yang bertauhid. Dia enggak datang ke rumah orang, ngemis-ngemis minta dibantu. Enggak seperti itu, ikhwan. Ya. Cukup Allah sebagai penolongnya. Tidak perlu orang lain. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-8 ya. Yang ke-9, tauhid akan mencegah seseorang itu kekal di neraka. Kalaupun dia bertauhid, ya, dia mengesahkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia banyak dosa-dosa yang lain, dosa-dosa kecil. Ya, ingat ikhwan, gunung itu terbentuk dari batu-batu yang kecil. Ya. Batu yang kecil, ada yang besar dikit, pasir-pasir gitu kan. Itu kalau ditumpuk jadi apa? Besar. Begitulah dengan dosa manusia. Dia bertauhid, tapi dia melakukan kesyirikan. Melakukan dosa-dosa. Loh kok masuk neraka? Iya. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak kekal di neraka. Seseorang itu keluar dari neraka atas rahmat dari Allah. Bisa Allah angkat dia dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata." Setelah penghuni surga dikeluarkan setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, wa ahlun narin naro, dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ukhriju man kana fi qalbihi mithqalan habbatin min khordalin min iman. Keluarkan orang dari neraka yang dalam hatinya terdapat keimanan, terdapat sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu biji yang paling kecil dari yang terkecil. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa biji zarrah itu biji sawi. Ya. Ada pendapat lain, biji zarrah itu adalah biji yang terkecil dan yang paling kecil. Keimanan dalam hatinya. Akan tetapi ikhwan, lanjutan dari hadis ini, orang yang keluar dari neraka tadi dan dia masukkan dalam surga, bentuknya sudah hitam legam. Hitam legam seperti arang. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai di surga, ya. Di dalam sungai di surga, kemudian akan tumbuh seperti tumbuhan yang baru tunas dan berwarna-warni. Wallahu alam seperti apa, kita nggak boleh membayangkan, ya. Dan tapi jangan berharap, tidak apa-apa lah Ustaz, dosa-dosa dikit masuk neraka. Nggak boleh berharap seperti itu. Yang kita apa? Yang kita berharapkan apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalan kita, tanpa diazab dulu. Mati langsung dibukakan pintu surga, nih kamu tempatmu di sana. Kan enak seperti itu. Ini di hadis Ukasyah, ya. Hadis Ukasyah bin Mihsan, ketika suatu hari Rasulullah SAW itu berkata ketika lagi berkumpul para sahabat, akan ada umat dari umatku 70.000
70.000, bukan 7.000. 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000. Semua sahabat terdiam. Siapa wahai Rasulullah? Yaitu orang yang tidak melakukan kesyirikan, yang tidak tatoyur. Tatoyur itu ya tadi percaya dengan ramalan-ramalan, ramalan bintang, ya, mitos-mitos. Karena orang Arab zaman dulu kalau dia mau jualan, mau berdagang, dia ngelepas burung merpati dulu. Kalau merpatinya arah ke kiri, maka jangan pergi. Jelek harinya. Kalau ke kanan berarti yuk kita berangkat, harinya bagus. Nah, ini tatoyur namanya. Gak boleh. Ada burung gagak masuk dalam rumah, oh lagi ada orang mati. Percaya dengan ramalan bintang-bintang, apa itu, Leo, Capricorn, nah itu dan sebagainya, itu gak boleh. Kemudian orang yang melakukan kei itu pengobatan dengan besi panas. Jadi orang-orang Arab itu ketika dia pusing, sakit kepala, besi dibakar, tempelkan di kepalanya. Sembuh, Allahu alam. Ya, karena zaman itu belum ada dokter. Ya. Nah, ini nggak boleh, dilarang dalam Islam karena mudorotnya lebih besar. Seketika Ukasyah bin Mihsan berdiri sambil berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk dari 70.000 orang tadi." Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doanya Ukasyah. Para sahabat yang lain melihat Ukasyah ini berdiri meminta seperti itu, dia minta juga, "Wahai Rasulullah, aku aku doakan." Minta doakan semua. Apa kata Rasulullah SAW dengan tenang? "Sabakoka Ukasyah." Kamu sudah didahului sama Ukasyah. Kecewa para sahabat. Tapi hikmahnya apa? Mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mati, dicabut nyawanya, langsung sudah tahu dia bakal masuk neraka atau masuk surga. Nggak perlu diazab lagi di alam kubur. Nggak perlu disiksa lagi. Nah ini, kita minta seperti itu. Jangan sampai kita berharap ada apalah di neraka paling sehari 2 hari. Haram ikhwan. Karena apa? Di neraka 1 hari itu seperti 5.000 tahun, 50.000 tahun di dunia. Ya, ini bahaya ini. Tidak apalah sehari 2 hari, padahal ribuan tahun di dunia. Kalau bisa ya kita berharap pada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian yang ke-10, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka amalan yang sedikit itu menjadi banyak. Orang yang bertauhid apabila dia ikhlas tauhidnya kepada Allah, amalan yang seharusnya sedikit maka dia menjadi banyak. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur," kata Allah. Dialah Allah yang menciptakanmu, menciptakan mati dan hidupmu supaya kamu diuji. Supaya siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan dengan amalan yang baik, yang paling baik, ahsanu amala, bukan aksar. Kalau aksar artinya yang paling banyak. Ya, kalau ahsan itu yang paling baik. Kita diperintahkan untuk melakukan amalan yang paling baik, bukan yang paling banyak. Bukan sholat maghrib ditambah jadi 5 rakaat. Loh, kenapa sholat maghribnya 5 rakaat, Mas? Loh, nggak apa-apa kan, baik. Sholat yang penting. Kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib 8 rakaat. Nggak apa-apa kata dia, yang penting kan baik. Dalam Islam, kalau namanya ibadah tidak cukup, yang penting baik, Pak. Terus gimana, Mas? Yang sesuai dengan, yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW.
Ya, ini kuncinya, kunci ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Bukan yang paling aksar, yang paling banyak, tapi yang ahsan, yang paling baik. Itu yang ke-10. Yang ke-11, orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman. Dan orang yang tidak bertauhid akan selalu was-was, dalam ketakutan, tidak tenang, merasa takut kepada hari sial. Ini ciri-ciri orang yang tidak bertauhid. Atau takut punya anak lebih dari 2. Takut tentang masa depan, besok mau makan apa. Ya. Takut hartanya lenyap dan seterusnya. Ini ikhwan, kalau dia bertauhid, dia akan aman. Kunci motor di parkiran nih, motor di parkiran, kuncinya kita pegang, STNK di dompet, BPKB di rumah. Qadarullah hilang motornya, diambil orang. Dia sudah tahu bahwa motor ini bukan rezeki dia. Enggak sampai ngamuk-ngamuk, ya marah-marah sama security, marah-marah sama tukang parkir ya. Udah qadarullah, motornya hilang, alhamdulillah. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini ikhwan, kalau dia bertauhid, dia sudah tahu nih anaknya mati nih, misalnya anaknya sakit mati. Kalau dia bertauhid, dia sudah tahu anak ini punya Allah. Allah yang menciptakan, Allah menitipkan sama kita. Kapanpun Allah ambil, ya sudah kita harus terima. Kita dititipin barang nih, dititipin mobil. Kapanpun yang punya mobil nih mau ambil, ya sudah kita harus berikan, nggak mungkin kita tahan. Ya, anak juga begitu. Anak ini titipan dari Allah. Kapanpun Allah mau ambil, ya sudah. Kita harus ikhlaskan. Ya. Sedih, ya pasti sedih. Tapi dia sudah paham konsep seperti ini. Sedangkan orang yang tidak bertauhid kepada Allah, dia sebaliknya. Dia merasa was-was terus. Hidupnya, hidup anaknya diasuransikan. Saya nggak tahu gimana metodenya, cara mainnya asuransi ya. Setahu saya kalau misalnya dia mati terus diganti gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini subhanallah ini. Kalau dia sudah bertauhid, ya, sudah bertauhid, ya sudah paham kalau terjadi apa-apa ya qadarullah. Mobilnya nggak perlu diasuransikan kalau dia sudah bertauhid. Kalau takdirnya sudah ditabrak orang, ya sudah. Ya, ini kalau dia sudah bertauhid. Tapi kalau dia nggak bertauhid, sama hari sial dia takut, ya. Nggak mau, aku sampai kemarin beberapa hari yang lalu ketemu orang yang saya mau beli kambing, mau beli kambing, nggak mau nganter hari Selasa. Kenapa? Hari jelek katanya. Loh, saya mau beli cash ini. Besok aja mas, soalnya hari Selasa ini harinya jelek. Ya sudah, saya cari tempat lain aja. Nggak mau saya mau amalah sama orang seperti itu. Ya, ini kurang lebih seperti itu, ikhwan. Ya, dalam Islam tidak ada hari sial, hari jelek nggak ada. Semua hari itu bagus. Allah yang menciptakan. Ya. Orang yang bertauhid dia akan sibuk menjaga harta, yang tidak bertauhid dia akan was-was terus. Dia akan takut masa depan. Besok ini mau makan apa nih? Ya. Kalau orang yang bertauhid seperti yang sudah kita jelaskan di awal, yang penting dia berusaha, ya. Kalau dia berdagang, nggak perlu pakai penglaris, Pak. Allah yang melariskan. Cukup kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya dagangan kita dilariskan. Nggak perlu datang ke dukun, minta amal-amalan atau ilmu-ilmu agar dagangnya laris. Ini nggak perlu, ikhwan. Ya, nggak ada keberkahan di situ. Ya, takut kalau punya anak banyak. Padahal konsepnya di Indonesia sudah diterapkan zaman dulu nih, banyak anak banyak rezeki. Ya, bapaknya di sawah, emaknya di rumah. Ya, anaknya 10, sekolah semua. Pernah nggak ketemu seperti itu, Pak? Ya, banyak ya kalau di kampung-kampung ya. Anaknya Masya Allah, sekarang sudah jadi dosen, S2 gitu kan, S3, profesor ya, di luar kota. Padahal bapaknya apa? Deres tuh motong karet. Ada yang seperti itu. Ya. Yang bapaknya hidup di kampung, anak-anaknya Masya Allah. Dia sudah tahu bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Nggak bakal miskin nih, kawan. Kita ngasih makan anak kita. Rezeki anak kita itu dari Allah, bukan dari kita.
Ya, takut punya anak banyak, nggak boleh seperti ini. Takut masa depan, besok mau makan apa, nanti anak kita nih keterima nggak di universitas sana, ya. Jangankan besok, hari ini aja belum selesai nih. Selesaikan dulu hari ini, baru pikirkan besok. Ya. Yang penting dia punya yang dimakan hari ini dan besok dia sudah aman. Masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Ya. Dan dia orang yang tidak bertauhid akan takut hartanya lenyap, disibukkan dengan menjaga harta. Ya. Dia punya mobil, akhirnya dibuatkan garasi. Punya uang banyak, nggak boleh nyimpen di bank, akhirnya nyimpen di rumah, dibelikan brankas, sewa security di rumahnya. Akhirnya repot, habis waktunya ngurusnya harta aja. Ya. Kemudian yang ke-12, tauhid merupakan penentu diterimanya amal atau ditolaknya sebuah amalan kita. Ya. Sempurna atau tidaknya amal tergantung pada tauhidnya. Kalau dia tauhidnya tidak sempurna, maka amalannya tidak sempurna juga. Misalnya dia riya. Riya itu pengen dilihat. Bukan riya yang kotoran tenggorokan, bukan ya. Riya itu pengen dilihat. Dia beribadah kepada Allah, tapi pengen dilihat sama orang. Dia suka kalau dilihat. Nah, ini bahaya ini. Orang yang seperti ini, amalannya akan menjadi bumerang. Ya, menjadi malapetaka untuk dia sendiri. Itu yang ke-12. Tauhid itu merupakan kunci diterima atau ditolaknya amalan ibadah kita. Yang ke-13, orang yang bertauhid kepada Allah akan diringankan dari perbuatan yang tidak dia sukai dan dari penyakit yang dideritanya. Kalau dia bertauhid, Allah akan ringankan penyakit yang dia derita. Ya. Akan timbul rasa apa ya? Dia paham bahwa penyakit ini datangnya dari Allah. Dia nggak mencela penyakit. Dia demam nggak mencela demamnya, nggak mencela Allah. Dia tahu bahwa sakitnya ini adalah sebagai penggugur dosa dia. Ini bagi orang yang bertauhid. Yang ke-14, orang yang bertauhid, keutamaan tauhid adalah tauhid akan memerdekakan seseorang dari penghambaan kepada makhluk. Ya, nggak boleh menghambakan diri di hadapan makhluk. Dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitasnya hanya sebatas makhluk. Nggak boleh menghinakan, menghambakan diri. Antara bos sama bawahan, dia sudah tahu batasannya. Tapi ketika kita sholat, nah ini hikmah dari sholat ya. Ketika kita sholat, ikhwan, tidak ada batasan. Ini presiden, ini siapa lagi? Wakil presiden, ini menteri, ini tukang becak, ini tukang kebun, semuanya sama. Nempel antara apa? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nggak ada presiden sholatnya di sini, ya. Harus dipisah. Ini nggak boleh, dosa kalau orang yang memisahkan. Ya. Akan menyetarakan kedudukannya ketika sholat. Itu yang ke-14. Yang ke-15, orang yang bertauhid akan Allah mudahkan jalan dia untuk melakukan kebaikan. Ya. Orang yang bertauhid, Allah akan mudahkan jalan dia untuk melakukan kebaikan. Yang diantaranya apa? Menuntut ilmu, ya, berkata yang baik, memuliakan tetangga, ya, berbakti kepada orang tua. Ini Allah akan mudahkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, orang yang bertauhid dengan ikhlas, maka Allah akan lapangkan dadanya. Kalau sedih, dia nggak sedih berkepanjangan, ya. Dia tahu bahwa Allah yang akan mengangkat kesedihannya. Dilapangkan dadanya, legowo kalau bahasa Jawanya ya. Legowo dia menerima takdir dari Allah. Baik takdir itu takdir itu baik untuk dia ataupun takdir yang buruk. Dia sudah legowo. Dia sudah tahu bahwa Allah akan melapangkan dadanya, ya.
Itu di antara keutamaan bertauhid. Sebenarnya masih banyak keutamaan dari kita bertauhid kepada Allah. Yang jelas, yang namanya tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tidak menjadikan Allah sebagai tandingan, sekutu, ya. Kalau mau berdoa langsung berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Kecuali minta doakan sama orang tua, ya, minta doakan sama guru, minta doakan sama orang-orang solih, nggak apa-apa. Atau yang terakhir, ilmu yang terakhir, di antara syarat boleh atau tidaknya kita minta, ya, itu ada 3. Yang pertama dia hidup, yang kedua dia hadir, yang ketiga dia mampu. Kalau 3 ini mencukupi dari dia, maka boleh kita minta. Saya mau pinjam duit 50 juta. Ya. Sama Abu Ammar misalnya. Abu Ammar hidup nggak? Hidup. Hadir nggak di depan saya? Hadir. Tapi mampu nggak beliau ngasih saya 50 juta? Nggak mampu. Maka nggak boleh saya minta sama dia. Ya. Atau Abu Ammar hidup. Tapi dia lagi di Papua. Saya nggak punya kontaknya, nggak bisa komunikasi. Sedangkan dia mampu minjemin saya. Maka saya minta, wahai Abu Ammar, tolong bantu saya 50 juta. Nggak boleh. Ya. Karena dia tidak hadir di depan kita. Atau dia mampu nih, dia punya duitnya, ya. Dia hadir di depan kita, tapi dia mati. Ya, minta sama mayat, minta sama tengkorak, nggak boleh, ya. Karena dia tidak memenuhi syarat bolehnya diminta. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan jika ada keburukan itu datangnya dari syaitan yang terkutuk dan dari kesalahan saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.